Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai. Dan segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru. Dan insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah, fi taatillah wa rasulah. Begitu juga dari para habaib, para abdai Rasulullah, para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kepada sahabat bait, sahabat hajah, dan juga dari segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, serta masyarakat yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesalahan diampuni oleh Allah. Yang punya usaha diberkahi oleh Allah. Yang berumah tangga jadi sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum punya jodoh mendapatkan jodoh yang baik. Yang belum punya keturunan mendapatkan keturunan yang baik. Yang sudah memiliki keturunan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fard As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hambanya yang mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kehidupan dan kematian, serta dia adalah zat yang maha hidup tak pernah mati. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawat wa ta'zim, yang dengannya kita diajarkan untuk bisa menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, yang dengannya pula kita diajarkan dan dibimbing untuk bisa mendapatkan kematian yang baik, hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik, dikumpulkan bersama orang-orang baik, dan insya Allah kita dipertemukan dengan manusia terbaik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kumpul sama-sama kita di tempat ini tiada lain dan tiada bukan untuk tagarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memperingati Haul Kiai Haji Abdul Wahab, kita senantiasa diingatkan bahwasannya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian semata-mata untuk melihat siapa di antara kita yang lebih baik amal perbuatannya di alam dunia, saudara. Sehingga Nabi mengatakan kafabil mauti wa'idhah, cukup dengan yang namanya kematian menjadi nasihat buat kita. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, saat ini yang merasakan kehidupan, satu waktu pula akan merasakan yang namanya kematian. Timbul pertanyaan bagi kita yang sedang hidup dan masih hidup, apa persiapan kita, bekal kita untuk menggapai, untuk menjemput, untuk meraih, untuk menyambut akan kematian kita kelak di yaumil qiyamah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang soleh mengatakan fal mautu atin an qarib kullu lahu minhun nasib. Setiap kematian, setiap orang-orang yang hidup, mereka akan merasakan kematian, dan kematian itu semakin mendekat dan pasti akan kedatangannya, dan semua akan merasakan yang namanya kematian. Kematian itu pasti datangnya, tapi misteri kedatangannya. Kematian itu datangnya mendadak, siap tidak siap, suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau sudah datang yang namanya kematian, Anda tidak bisa berlari, Anda tidak bisa menyangkal, Anda tidak bisa menghindar, sehingga kematian itu akan datang kepada kita semua. Maka persiapkan
kita yang masih hidup saat ini, dalam masa-masa hidup ini adalah apa? Ini adalah tempat kita menanam. Kelak di yaumul qiyamah kita akan memanen apa yang kita tanam, itu yang akan kita raih. Al-akhirah darul jaza, tempat pembalasan ada di yaumul qiyamah. Maka oleh sebab itu, tanam kebaikan di masa hidup, maka kelak di hari kiamat kita akan meraih keselamatan dan kebahagiaan. Kalau kita menanam keburukan, menanam kemaksiatan, munkarat, dhalalat, sayyi'at, maka jangan berharap kita mendapatkan keselamatan kelak di yaumul qiyamah. Karena kalau kita menanam cabai, maka kita akan panen cabai. Kalau nanam tomat pasti akan panen. Kalau tanam mangga pasti keluarnya. Maka kalau orang yang tanam kebaikan pasti akan selamat. Kalau mereka yang sibuk dengan kemaksiatan, maka siap-siap mendapatkan Maka oleh sebab itu saudara ini dimuliakan oleh Allah, kalau kita pengen jadi orang yang selamat di akhirat, ayo masa hidup kita tebar kebaikan antar sesama, kita tebar kebaikan, kita tebar kebagusan, kita tebar kebijakan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Nabi, hidup sesuka hatimu, tapi ingat satu waktu kau akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazun bih. Perbuat apa yang ingin kau perbuat. Ingin berbuat baik silahkan, pengen berbuat buruk silahkan, tapi setiap perbuatan harus kau pertanggungjawabkan. Wa habib masyi'ta fa innaka mufariqu bih. Dan juga cintai apa yang ingin kau cintai, tapi ingat setiap yang kau cintai pasti kau akan merasakan perpisahan. Kau pengen cinta dengan duniamu, cinta dengan hartamu, cinta dengan jabatanmu, satu waktu itu semua akan berpisah dari tangan kita, saudara. Tapi kecintaan Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan yang abadi yang tidak ada daripada perpisahan di dalamnya. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah, ini malaikat Jibril bukan ngingetin Nabi, tapi malaikat Jibril ini ngingetin kita yang suka berbuat buruk. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, perbuat yang apa yang ingin kau perbuat, tapi ingat kau harus bertanggung jawab. Maka oleh sebab itu, ayo sama-sama kita berbuat baik, sama-sama jadi orang yang baik, tobat kepada Allah sebelum terlambat, tinggalkan maksiat untuk mendapatkan selamat. Cukup kita sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tanbih, peringatan demi peringatan. Cianjur gempa, kemudian Garut gempa, selesai Garut belum beres nih, pindah lagi ke Cianjur lagi, balik lagi banjir bandang. Banjir bandang belum beres, gempanya belum beres, masih banyak korban jiwa, masih banyak yang mengungsi. Papua gempa, Jember gempa, NTT gempa, di Bali pun gempa, di mana-mana sudah ada gempa, saudara sekalian. Belum lagi yang banjir bandang, di mana-mana sudah banyak banjir, saudara sekalian. Ini adalah apa? Allah ingin memberikan peringatan karena kita sudah kelewatan batas, saudara, dalam kemaksiatan. Na'udzubillahi min. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, tobat jalan keluarnya, istighfar kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita, sehingga Allah Ta'ala akan menghilangkan bala dan musibah. Sehingga dikatakan nuzilal bala bikathratil ma'asi wadh-dhunub, diturunkan bala dan musibah karena banyaknya dosa dan kemaksiatan yang merajalela. Wa rufi'al bala bikathratit taubah wal istighfar, dan diangkat itu bala dan musibah dengan memperbanyak tobat dan istighfar. Maka oleh sebab itu, perbanyak istighfar, saudara-saudara sekalian, perbanyak tobat. Kita melek mata udah buat dosa, maka tobat adalah jalan keluar, saudara. Nabi bilang kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia itu memiliki dosa, setiap anak manusia itu berdosa, setiap manusia itu berdosa, dan sebaik-baik pendosa mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, yuk sama-sama kita tobat sama Allah. Kemarin Masya Allah, tahun baru, berapa banyak kemaksiatan yang sudah dilakukan di malam itu, saudara. Dan ternyata yang melakukan kemaksiatan bukan orang kafir, tapi lebih banyak orang-orang Islam.
Mereka menyakiti hati baginda Nabi Muhammad. Rasulullah sedih ngelihat umatnya tenggelam dalam kemaksiatan. Itu bukan hari raya umat Islam, itu hari raya orang-orang kafir. Tapi ternyata yang banyak merayakan orang-orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bencana masih banyak. Masih ada lagi yang berbuat dosa, saudara. Ya Allah, kita udah tentang Tuhan, kita udah tentang Allah Ta'ala. Kita gak tahu nih besok lusa musibah apa lagi yang akan menimpa kita punya negeri, saudara. Ayo kembali. Ini peringatan haul, memperingati wafatnya seorang hamba Allah. Ini mengingatkan kepada kita, satu waktu kita akan kembali kepada Allah. Satu waktu kita akan wafat. Apa yang sudah kita persiapkan, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ya Haji Abdul Wahab, sosok orang yang luar biasa, sosok orang yang betul-betul khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok kiai yang betul-betul mengabdikan dirinya untuk umatnya baginda Nabi Muhammad, senantiasa mengajarkan daripada masyarakat untuk cinta kepada Allah dan Rasul, mengabdikan diri untuk memberikan daripada pelajaran-pelajaran kepada setiap para pecinta-pecintanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mulai banyak orang-orang soleh yang wafat, orang-orang baik yang wafat. Ya Allah, salah satu tanda dekatnya kiamat, banyaknya orang-orang baik yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia, banyak para kiai, para habaib yang sudah wafat, sehingga itu pertanda kiamat sudah dekat, saudara. Maka oleh sebab itu hati-hati hidup di akhir zaman. Jaga anak keluarga kita, jaga keluarga kita. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Banyak anak-anak muda zaman sekarang, mereka kurang ajar sama orang tua. Banyak istri durhaka sama suami, banyak suami zalim sama istri. Sekarang sudah mulai banyak hal-hal yang semacam ini. Kedurhakaan seorang anak sama orang tua sudah mulai banyak, karena banyaknya orang tua yang menjauhkan anaknya dari majelis-majelis ilmu dan orang-orang soleh. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Semakin anda jauhkan anak anda dari pesantren dan majelis, semakin anda jauhkan anak-anak anda dari orang-orang soleh, maka semakin dekat anak-anak anda dengan kedurhakaan. Na'udzubillahi min. Di Malang, Jawa Timur, ini kasus sekitar 4-5 tahun yang lalu. Seorang anak dengan tega dan sadis membakar hidup-hidup ibu kandungnya. Cuman gara-gara ibunya tidak mau memberikan uang 10.000 karena anaknya ingin beli miras oplosan, saudara. Di Sulawesi, tepatnya daerah Goa, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai mati karena ayahnya tidak izinkan anaknya keluar dari rumah karena ingin pesta miras bersama kawan-kawannya. Di Purwakarta, seorang anak mengkampak kepala bapak kandungnya sampai mati bersimbah darah, saudara. Cuman gara-gara ayahnya tidak mampu membelikan HP baru buat si anak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Belum lagi kejadian yang baru, seorang anak terlilit hutang pinjaman online gara-gara main judi slot, main judi online. Akhirnya ibunya dipaksa untuk menjual ginjalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa bisa demikian? Semua pelakunya orang yang jauh dari ulama, jauh dari majelis, jauh dari pesantren. Semua pelakunya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan orang dekat dengan ulama. Kalau mereka dekat dengan ulama, suka hadir majelis, suka hadir di pondok-pondok pesantren, mereka mencari ilmu agama Allah, mereka tidak akan berbuat demikian, saudara. Ini dampaknya kalau jauh dari ulama, maka anaknya bakal durhaka. Makanya para ulama kita mengatakan laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim.
Kalau nggak karena ilmu dan para ulama, manusia lebih bejat dari binatang, saudara. Sekarang saya pengen tanya, coba jawab yang kompak. Pernah ngeliat gak anak anjing bunuh ibu anjing? Pernah ngeliat anak babi bunuh bapak babi? Pernah ngeliat binatang, anak seekor binatang bunuh orang tuanya? Binatang saja nggak ngelakuin, saudara, tapi lihat manusia ada yang bunuh orang tuanya. Ada lagi seorang anak baru-baru ini juga kasusnya sempat viral. Ibunya disuruh ngemis supaya anaknya bisa minum minuman keras dan berjudi. Kalau ibunya pulang nggak bawa uang, ibunya dipukulin, saudara. Usia ibunya sudah di atas 50 tahun, saudara. Belum lagi ada lagi seorang anak yang mana orang tuanya diseret, dibuang ke sungai. Baru-baru ini juga kasusnya di daerah Jawa Tengah, saudara. Ibu kandungnya yang mengandung dia 9 bulan, yang membesarkan dia, yang memberikan nafkah dia, merawat dia, membimbing dia, melindungi dia. Seorang ibu yang rela lapar demi anaknya supaya kenyang, saudara. Seorang ibu yang banting tulang menghidupkan dirinya. Masya Allah, ibunya dibuang ke sungai cuman gara-gara ibunya nggak bisa memberikan uang buat dia. Innalillahi wa inna ilaihi. Seorang ibu mampu merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zaman-zaman sudah mengkhawatirkan. Lingkungan udah nggak ngedukung anak kita jadi orang baik. Maka oleh sebab itu jangan sampai anak kita terbawa arus, lebih hati-hati. Anak kalau jadi anak durhaka, anak kalau jadi orang yang ahli maksiat, itu bukan sepenuh salahnya anak, tapi salah orang tua. Kenapa nggak perhatian dari kecil mendidik anak-anaknya? Kalau Anda sebagai orang tua tidak mampu mendidik anak-anak Anda, serahkan kepada ustaz dan ustazah. Kalau anak-anak kita sekolah matematikanya nilainya jeblok, Anda sebagai orang tua keliling cari guru les, dilesin anaknya, dibayar tuh mahal-mahal gurunya. Gak bisa bahasa Indonesia, dilesin anaknya, bayar guru mahal-mahal. Tapi Anda pernah pikirkan anak Anda gak bisa ngaji Quran? Anda pernah cari ustadz dan ustazah untuk mengajarkan anak Anda supaya bisa ngaji Quran? Innalillahi wa inna ilaihi. Anaknya kalau bolos sekolah, orang tuanya marah-marah, ngomel-ngomel, anaknya dipukul. Tapi anaknya kalau bolos pengajian, orang tuanya santai-santai saja. Ini keadaan kita sekarang. Ilmu-ilmu dunia formal sekolah itu cuma ilmu yang manfaatnya ada di atas tanah. Tapi kalau ngaji, ilmu syariat, ilmu agama, manfaatnya dunia dan akhirat, saudara. Di alam dunia manfaat, di dalam kubur manfaat, di hari kiamat manfaat. Di atas tanah ilmu agama manfaat. Dia punya akhlak yang baik, dia punya perangai yang baik karena diajarkan daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Di atas dunia manfaat karena takut kepada Allah, dia jauhi minuman keras, dia jauhi narkoba dan narkotika. Kenapa? Karena punya rasa khauf lillah, takut kepada Allah. Di dalam kubur ilmu yang diamalkan datang menjadi syafaat. Quran yang dibaca selama ini datang menjadi syafaat. Munkar nakir sebelum mempertanyakan pertanyaan kubur, man rabbuka, Quran datang, wahai munkar, wahai nakir, jangan kau pertanyakan mayat ini, karena mayat ini di masa hidupnya selalu membaca aku, mengkaji aku, dan mengamalkan isi kandungan aku, maka ini mayat adalah orang penghuni surga. Tidak usah pertanyakan lagi. Jadi syafaat Al-Quran datang ke dalam kubur, saudara. Di hari kiamat ilmunya manfaat, akan jadikan ilmu itu menjadi kendaraan dia untuk sampai dalam kelompoknya baginda Nabi Muhammad untuk siap masuk ke dalam surga. Itu ilmu syariat, manfaatnya dunia akhirat. Tapi kalau ilmu matematika, fisika, biologi, itu mah ilmu yang manfaatnya cuma di atas tanah, gak manfaat di dalam kubur. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik ilmu agamanya, anaknya diperhatikan. Kalau nggak bisa ngaji, suruh ngaji.
sekolah sampai siang, lanjut les, kemudian capek tidur, waktunya ngaji gak ngaji, ibunya diam. Bapaknya tanya, "Bu, kenapa ini anak kok nggak ngaji?" Apa kata ibunya? "Kesian Pak, habis pulang sekolah capek, biarin tidur, istirahat dulu." Itu zaman sekarang. Bagaimana pengen dapat anak yang baik kalau orang tuanya tidak mendukung anaknya menjadi orang yang baik? Ibu, bapak, kalau pengen punya anak yang baik, didik dari masih kecil. Jangan nunggu besar baru mendidik. Nyuruh sholat dari masih kecil. Umur 2 tahun ajak sholat bareng, umur 3 tahun ajak sholat bareng. Jangan nunggu nanti 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Biasain masih kecil. Walaupun dia masih kecil, umur 2, 3 tahun, 4 tahun, masih gerecokin sholat, gak apa-apa. Yang penting biasakan dia ada di atas sajadah. Biarkan. Terus dibimbing anaknya. Makanya di dalam kitab adab dan akhlak yang diajarkan di dalam pondok-pondok pesantren, yang namanya pendidikan anak itu dari kecil. Anak kalau masih kecil itu seperti pohon. Pohon kalau misalnya baru tumbuh, dia punya batangnya lunak. Kalau misalnya itu batang bengkok, maka kalau misalnya diluruskan nggak patah, tidak melawan itu batang. Tapi ketika anak itu sudah besar, sudah dewasa, maka sama seperti pohon kalau sudah besar, sudah dewasa. Ketika pohon itu dari kecil bengkok dibiarkan saja, maka ketika itu batang sudah mengeras, ketika diluruskan maka akan patah. Paham nggak filosofinya? Begitu juga seorang anak dari kecil didiemin saja. Biarin Beb, masih kecil. Biarin dia buat salah, masih kecil. Biarinlah, masih kecil. Nanti kalau sudah besar juga sadar sendiri. Nggak bisa kalau masih kecil udah diumbar kayak kambing, sampai besar itu anak liar, saudara. Akhirnya sudah besar, nggak pernah diingatkan, nggak pernah diarahkan. Kemudian ibu bapaknya mulai mengingatkan. Usianya sudah besar, sudah punya kekuatan. Nah, kamu jangan begitu. Apa yang terjadi? Itu anak nanti bakal menampar wajah Anda sebagai orang tua. Na'udzubillahi min. Maka oleh sebab itu deketin sama majelis. Kalau sholat jamaah bapaknya di masjid, ajak anaknya sholat jamaah. Kalau hadir pengajian, bapak ibunya bawa anaknya buat ikut pengajian. Ke mall, ke pasar malam bawa anak, ke pengajian nggak bawa anak. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan sedemikian. Kalau Anda tidak mendidik anak Anda dari kecil untuk dekat kepada Tuhan, jangan mimpi punya anak jadi orang baik. Bohong itu. Maka oleh sebab itu deketin, mumpung guru-guru kita masih ada, ulama-ulama kita masih ada, mumpung ustaz dan ustazah masih hidup, dekatkan dengan mereka orang-orang baik, orang-orang soleh. Nanti kalau mereka sudah wafat, kita yang menyesal, saudara. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mendidik dari sejak dini, maka potensi anak kita jadi durhaka lebih besar lagi. Kepada anak-anak, dengarkan, ada satu kisah menarik. Dengerin baik-baik ini. Ada namanya Al-Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh Al-Baghdad. Beliau ini ahli ibadah, orang soleh, ahli ibadah. Sholatnya, ngaji Qur'annya, ibadahnya luar biasa. Bahkan beliau ini menjadi wali Allah. Bahkan saking walinya beliau, Syekh Abdul Aziz ini, beliau itu sering ketemu sama malaikat. Bahkan sering ngobrol sama malaikat. Ini Syekh Abdul Aziz. Kalau di sini ada yang ngaku sering ngobrol sama malaikat, wah, orang gila itu. Ya. Orang gila ada, sholat gak pernah, tiap hari judi, terus ngakunya saya punya teman malaikat. Oh, gila dia. Ya. Ini Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kemudian satu waktu datang malaikat. Malaikat memberikan salam dan memberikan daripada rahasia Allah. Sudah izin dari Allah. Wahai Syekh Abdul Aziz, saya melihat Allah menulis takdirmu, engkau min ahlin nar, penghuni neraka. Ahli ibadah, penghuni neraka. Akhirnya kemudian Syekh Abdul Aziz bilang apa ketika mendengar, mendapatkan informasi beliau ditakdirkan masuk neraka oleh Allah? Apa kata beliau?
wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusan kamu, bukan urusan saya, itu hak mutlak milik Allah. Allah mau menempatkan saya dimanapun, yang penting Allah ridho, saya terima, saya ikhlas, saya lapang dada, saya terima. Bila mana Allah ridho kalau saya ada di dalam neraka, gak apa-apa, saya terima, saya jalani. Yang penting tetap kewajiban aku di masa hidup ini, aku hanya ibadah kepada Allah. Beliau ibadah. Ketika dengar namanya bahwasannya penghuni neraka, tetap beliau istiqomah ibadah. Beda sama orang sini. Orang sini kalau didatengin malaikat, siapa namanya, Ujang nih, yang ada malaikat yang takdirnya saya lihat kamu ahli neraka. Apa kata si Ujang? Wah, kalau gitu mending saya judi sekalian dah. Percuma saya sholat, percuma saya ngaji, kalau memang ujung-ujungnya neraka, udahlah sekalian aja mending judi. Si Ujang beda sama Syekh Abdul Aziz. Beliau dikatakan demikian, tetap istiqomah ibadah, lapang dada, besar hati. Inilah perbedaan ibadah kita orang awam dengan orang wali. Kalau orang wali ibadah bukan untuk surga dan neraka, bukan untuk mendapatkan surga, bukan karena takut kepada neraka, tapi beliau ibadah semata-mata karena ridho Allah. Kalau kita kan orang awam, kalau kita ibadah ngarepin apa? Masuk surga. Mengharap apa? Takut dari neraka. Itu orang awam, kelas TK. Tapi kalau kelas wali, mereka ibadah mengharap ridho Allah. Kembali ini malaikat, tetap ibadah Syekh Abdul Aziz. Kemudian gak lama, beberapa hari datang lagi ini malaikat, memberikan salam, kemudian bilang, wahai Syekh Abdul Aziz, sekarang aku melihat Allah merubah takdirnya. Ternyata takdirmu min ahli jannah, penghuni surga. Jawaban yang sama dari Syekh Abdul Aziz. Beliau mengatakan, surga neraka bukan urusan kamu, bukan urusan saya, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menempatkan saya dimanapun, aku akan jalani, yang penting Allah ridho kepada saya. Masya Allah. Kemudian beliau tanya, tapi ngomong-ngomong kalau boleh tahu malaikat, kenapa kok saya menjadi ahli neraka dan juga dirubah menjadi ahli jannah, ada apa? Maka malaikat mengatakan, wahai Syekh Abdul Aziz, tadinya kau min ahli nar, penghuni neraka, kemudian dirubah menjadi min ahli jannah, penghuni surga, karena Allah melihat ketulusanmu dalam ibadah kepada Allah, besar hatimu karena menerima takdir Allah, Allah merubah menjadi ahli jannah. Orang sekarang kan gak ada yang qanaah. Dikasih takdir sama Allah banyak ngeluh, dikasih sakit ngeluh, dikasih bencana ngeluh, dikasih musibah ngeluh, dikasih mobilnya hilang ngeluh, dikasih apa lagi, cincin emasnya hilang ngeluh. Gak ada yang legowo, gak ada yang besar hati, gak ada yang pasrah kepada Allah, dikit-dikit menyalahkan Tuhan. Kenapa ya kok Allah ngasih saya sulit? Lah kamunya gak pernah ibadah, apa yang dikasih enak? Itu beda. Tapi Syekh Abdul Aziz Dabbah, Masya Allah, besar hatinya. Kemudian akhirnya tanya lagi, terus kenapa saya menjadi ahli nar, jadi penghuni neraka? Apa kata malaikat? Wahai Syekh Abdul Aziz, dahulu waktu usiamu masih belasan tahun, kamu ada di kamar. Kemudian kamu mendengar langkah kaki ibumu menuju ke kamarmu. Ketika menuju ke kamarmu, kamu tahu ibumu akan menyuruhmu, kamu pura-pura tidur. Dibuka pintunya, kamu merem, dikira kamu tidur, maka ibumu tidak jadi menyuruh kamu turun lagi. Ibumu nggak marah, tapi Allah murka karena kamu menghindari perintah ibumu. Berapa banyak yang suka pura-pura tidur? Pura-pura tidur masih mending. Kadang-kadang anak zaman sekarang bentak orang tuanya. Disuruh sama orang tua beli garam, ngomel dia, manyun dia. Disuruh mama sama bapaknya beli rokok, ngomel dia, manyun dia. Masya Allah, pura-pura tidur aja bisa jadi ahli neraka, bagaimana yang bentak orang tua? Masya Allah, di dalam kerak neraka itu anak bisa-bisa. Na'udzubillahi min. Ayo anak-anak tobat, mumpung orang tua masih hidup, pulang minta maaf ketimbang jadi ahli neraka.
Daripada dia jadi kambing guling di neraka, mending minta maaf dari sekarang. Ya, Syekh Abdul Aziz saja demikian. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Maka sebab itu yuk sama-sama anak-anak muda semuanya sekarang fokus jadi anak yang baik. Jangan anak-anak muda zaman sekarang pacaran mulu. Masya Allah. Belum lagi yang muslimah. Anda yang muslimah, Anda itu punya idola. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Aisyah Ridha, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Rabi'atu Adawiyah, dan masih banyak lagi wanita-wanita solehah. Itu idola yang pantas kau idolakan, bukan kamu idolakan artis Korea. Benar apa enggak? Ini muslimah ngakunya cinta Allah, cinta Nabi, tapi di HP-nya fotonya Taehyung, fotonya Kim Jong Un. Muslimah model apa kayak begitu? Kalau ngaji pakai jilbab rapi, pakai syar'i bagus, pakai habaya. Tapi kalau udah masuk rumah, kalau lagi jalan-jalan, goyang-goyang kayak ulet bulu di TikTok, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Berapa banyak muslimah kayak begitu? Kadang-kadang kalau ngaji pakai jilbab, selesai ngaji buka jilbab dia. Masya Allah.